Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Indayati dengan NIM 182010213 dari Manajemen semester 4 kelas A4 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai metode penetapan harga. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Harga merupakan suatu nilai tukar dari produk jasa atau barang yang pada umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam teori ekonomi klasik, setiap perusahaan selalu berorientasi pada seberapa besar keuntungan yang dimiliki oleh perusahaannya. Sehingga tujuan dari penetapan harganya hanya berdasarkan pada seberapa keuntungan yang diperolehnya. Namun, dalam perkembangannya, tujuan dari penetapan harga ini tidak hanya berorientasi pada seberapa keuntungan dan perolehan yang diperoleh saja, melainkan berdasarkan pertimbangan non-ekonomis lainnya, seperti memaksimalkan laba, meraih pangsa pasar, return on investment atau pengembalian modal usaha, tujuan stabilisasi harga, dan menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Nah, penetapan harga yang pertama ini berdasarkan biaya, lalu yang kedua berdasarkan pesaing, dan yang ketiga berdasarkan permintaan. Metode penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama ada penetapan harga plus, yang kedua penetapan harga markup, yang ketiga ada penetapan harga BEP atau break even point. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan kompetitor sebagai referensi untuk menarik dan meraih pelanggan dan konsumennya. Perusahaan biasanya memainkan strategi harga, misalkan dengan cara menetapkan harga di bawah pasar untuk meraih pangsa pasar. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga ini didasari pada persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterimanya. Untuk mengetahui value dari harga terhadap kualitas, maka analisa price sensitivity meter cocok untuk digunakannya. Pada analisa ini, konsumen diminta untuk memberikan persepsinya mengenai harga murah, harga yang terlalu murah, harga mahal, dan harga yang terlalu mahal. Dan pastinya dikaitkan dengan kualitas yang diterimanya. Strategi penetapan harga merupakan tahapan di mana suatu perusahaan menggolongkan atau mengklasifikasikan bahwa produk yang mereka keluarkan itu merupakan produk yang baru, yang belum memiliki konsumen yang loyal atau konsumen yang tetap, atau merupakan produk yang telah beredar dan memiliki pangsa pasar tersendiri. Strategi penetapan harga ini juga memiliki siklus kehidupan produk, di mana produk ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap kematangan, dan yang keempat ada tahap untuk penurunan. Dalam strategi penetapan harga baru yang efektif, ada 2 alternatif, yaitu yang pertama ada skimming price dan yang kedua ada penetration price. Skimming price atau harga mengapung. Di skimming price ini memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba yang maksimum. Perusahaan dapat meyakinkan konsumennya bahwa produk yang dihasilkan itu berbeda dari produk-produk lainnya. Skimming ini juga dimanfaatkan untuk membatasi permintaan sampai perusahaan mampu untuk memproduksi massal. Apalagi skimming ini dapat meningkatkan nilai suatu produk menjadi lebih prestisius. Selanjutnya ada penetration price atau harga penetrasi. Nah, di harga penetrasi ini memberikan harga yang relatif rendah untuk menciptakan suatu pangsa pasar atau meraih pangsa pasar dan untuk menciptakan sebuah permintaan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips setting harga untuk barang komoditi. Anda harus punya waktu untuk research dan turun langsung ke pasar. Lihat di sana harga pasarannya itu berapa sih? Misalnya, produk A
harganya di sana di pasar 10.000. Anda harus, kalau bisa, Anda harus menurunkan harga dari pasaran tersebut. Misalnya Anda buat 9.500. Nah, itu kan selisih 500 dari pasar ya. Misalnya saya beli teh atau barang komoditi lainnya. Oke, harga selisih cuma 500, tapi kita lihat apa sih benefit yang kita dapat dari situ, entah itu kemasan yang menarik, atau rasanya yang enak, atau dari brandnya itu kita pilihnya. Kalau pengusaha memiliki budget marketing yang terbatas, tapi harga ini lebih tinggi, boleh saja, tapi apa value untuk customer? Biasanya komoditi memainkan di desain, kemasan, dan logo produknya. Jadi kemasan didesain sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga bisa menarik para pelanggan atau customer untuk membeli produk tersebut. Meskipun dengan harga yang lebih tinggi, tapi kan kita mendapatkan benefit yang banyak dari produk tersebut. Ada lagi contoh, misalnya di mall ada baju A seharga 200.000 dan baju A yang sama itu harganya 199.900. Kalian lebih milih mana? Pasti kebanyakan pilih harga yang 199.900. Nah, harga 9 ini sangat mempengaruhi minat pembeli, minat konsumen. Jadi makanya kenapa di mall-mall itu banyak harga yang belakangnya itu 9. Misalnya nih harganya 160.000, tapi di situ nggak ditulis 160, cuma ditulis 159.900 atau 159.999. Itu sudah sangat menarik minat para pembeli. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.